Oke, puji Tuhan. Jadi Keluaran 23 ayat 25 firman katakan tadi apa? Coba tolong dibaca supaya kita Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohim. kita harus beribadah kepada Yahweh Elohim, Tuhan yang asli, Tuhan Israel yang disembah oleh Adam dan disembah oleh semua nabi, bernama Yahweh, bukan nama orang. Maka ia akan memberkati roti makananmu Nah, dan air minumanmu. kita beribadah hanya kepada Dia, maka kita diberkati. Bahwa hidup kita diberkati, roti makanan kita diberkati, dan terus Dan minumanmu dan air minumanmu diberkati. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Semua penyakit, saudara. Amin. Termasuk apa? Wabah apa ini nama? Corona. Macam-macam lagi dia varian. Artinya dia variasi lagi. Waduh. Ya, bikin takut orang. Ya. Tapi sebenarnya saudara, kuasa Tuhan lebih dari sanggup. Kami ini saksi hidup. Kami lihat sendiri. Bukan Tuhan lihat dari orang lain, mata kepala lihat sendiri. Ya. Dari kami ikut Tuhan sejak bertobat oleh Roh Kudus, bukan oleh ajakan manusia. Kami bertobat ikut Tuhan sungguh-sungguh, melakukan apa yang Tuhan mau. Kami sudah lihat orang sembuh, orang tumor, kanker, berapa macam. So parah, ada yang sudah di rumah sakit hampir mati, ada yang kanker apa? Kanker di bagian perut sini, kanker kandungan apa dia? Itu sudah merajalela, sudah sampai sini saudara. Orang yang kurus kering lagi, rupa tengkorak di Malang, no? Orang Malang. Belum berdoa, saudara. Habis operasi malah itu. Operasi lebih banyak lagi, lebih ganas. Jadi dokter sebenarnya suruh, ya, pokoknya pasrah sebenarnya suruh keluar. Berdoa, kan berdoa itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu berdoa. Kemudian berdoa sebelum sampaikan firman nama Tuhan. Kemudian habis berdoa dia langsung minta minum. Orang heran karena dia bilang iya ini 9 hari sudah bisa makan. Ya. Sampai hari ke-6 dia masih bisa minum. Hari ke-6 so 3 hari ini sudah bisa minum. Siapa dia minta minum? Terus kering itu mati. Ya kan kanker so makan. Kanker so di sini pada dia. Sudah bisa minum. Kok dia minta minum? Kasih minum. Doa ibu, sudah ya? Tolong ini Setengah motor aku ambil. yuk. Kita ke Surabaya waktu itu. Balik Surabaya, dengar kemarin bawa telepon dari keluarga. Dia suruh makan, suruh sehat, sudah kuliah bagus. Oh, begitu baru ini Saya menjahit, so nggak ada Oh, menjahit. bilang, Itu iya, itu luka-luka ada kata bekas operasi, so kering semua. Dia suka jalan ke sana kemari. Makan sendiri. Hari Senin dokter kop. Dokter heran, dia bilang, ini orang so sempurna ini, so boleh pulang. Dia lihat so kuat, so bakarin, luka so baik. Dia kop periksa semua. Dia bilang, siapa mau nih ada bikin apa ini orang? Oh ada keluar. Oh itu. Kita semua boleh pulang, besok pulang ya. Jadi hari Minggu suruh siap, besok pulang. Pulang harus. Satu rumah. Jadi dia pun ada pabrik roti, suami istri. Menyerahkan diri sebetulnya. Pokoknya kami ini selama hidup ini so lihat tuh mujizat segala macam. Bukan orang lain dan cerita, ada dia langsung. Amin. Nah inilah saudara, kebanggaan kami saudara, ibadah. Saudara, di Israel waktu mereka keluar dari Mesir, ya, Tuhan suruh membuat mereka tabut perjanjian. Ya. Tabut ini mereka harus bawa. Ya. Rancangannya sesuai rancangan dari Tuhan. Nah, di mana tabut berada, Israel tidak pernah kalah. Amin. Bahkan saudara sangat hebat saudara, kalau tolong gali. Israel terjamin. Soal kesejahteraan jangan tanya. Kalau di situ ada tabut Tuhan. Nah, tabut ini sebenarnya adalah lambang kuasa ibadah, imamat kudus. Nah, orang imamat ini biar sadiki begini. Ya. Itu Tuhan yang suruh. Amin. Itu orang bangga sekali. Oh, luar biasa. Daripada orang banyak orang tuh, kan Tuhan yang suruh lagi, kok Tuhan legal tidak ada.
Kalau orang panggil itu Tuhan dengar ya. Mereka Tuhan dah suruh, Tuhan bertanggung jawab. Jadi inilah seperti bangsa Israel. Saudara lihat bangsa Israel. Ketika tabut ada di tengah-tengah mereka, di mana mereka dituntun oleh sebenarnya tabut ini yang tuntun, yaitu tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan ke kanan, dorong ke kanan. Ya, kalau siang dia tiang awan, kalau malam tiang api. Bukan main orang dia dari jauh. Wih, rupa dia tiang apa pilar kok itu. Kalau bahasa Inggris pillar of fire. Malam itu terang. Ya. Padang pasir kalau malam dingin sekali, itu dingin. 0 derajat tuh, pokoknya dingin. Kenapa? Dia kalau siang panas, kalau malam dingin sekali. Apa itu batu-batu jaga picah-picah retak jadi pasir lantaran siang panas, malam-malam kaki-kaki dingin, bro. Makanya bangun itu batu picah-picah. Ya. Kedinginan, ada tiang api, amin. Jadi aman. Kalau siang panas, ada tiang awan. Ya. Saudara, apa itu? Luar biasa. Itulah penyertaan Tuhan. Pagi-pagi, dia tidak perlu mau tanam apa, saudara. Tanam merica, tanam tomat, tanam beras. Ya. Roti sorga turun, amin. Terjamin. Pagi-pagi buta, sudah. Roti surga turun. Mana? Kumpul. Kita kumpul, main kumpul. Ya enggak? Sore apa? Daging. Daging dari langit turun. Burung puyuh Tuhan bawa, pergi. Tiap hari begitu. Luar biasa. Nah ini saya itu Tuhan bilang tegar tentu. Hari-hari mereka melihat itu mujizat besar. Pagi buta surahkan berkat. Sore hari daging-daging datang. Saudara, burung puyuh itu sama dengan weris, saudara. Weris itu enak sekali. Nah, kalau di sini bilang weris. Itu kalau diolah jadi makan enak. Pak Jem, bagaimana toh? Burung weris enak toh? Kalah ayam. Ya toh? Betul. Enak sekali kalah ayam. Nah, bayangkan Israel itu hari-hari begitu. Pagi roti kurang olah, mau goreng kayak, mau rebus, mau apa, dia kan dalam bisa dimakan langsung, bisa diolah, goreng, dibikin apa, rupa roti-roti, segala macam roti. Ya. Kalau sore daging, tinggal diolah, bikin for berapa hari punya, tinggal sepanas. Man orang nak jaga sepanas gua. Pokoknya tiap sore ada burung puyuh, tangkai, bumbunya tinggi. Ya. Nah ini kita lihat apa? Kenapa saudara ada berkat-berkat itu? Karena ada tabut perjanjian. Ya. Tabut itu lambang kuasa ibadah. Imamat kudus. Ya. Di mana ada imamat kudus, orang terjamin. Amin. Kan orang di sini begitu ya. Harus beriman. Amin. Orang beriman nyala kekurangan, ya. Tuhan bertanggung jawab. Orang ini secara jasmani mungkin bukan turunan Israel, ya. Tapi secara roh kitalah Israel rohani. Bahkan umat perjanjian baru itu sebenarnya lebih unggul daripada Israel jasmani. Kalau Israel jasmani dorong pengertian cuma fisik, ya. Tentang sahabat itu bersifat fisik saja. Kalau kita ini secara spiritual, rohani, kita memahami. Kalau orang sahabat perjanjian baru, yang sama dengan sahabat perjanjian lama. Kalau orang perjanjian baru, Tuhan katakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Amin. Kasih makan anak, kalau anak bayi nak kasih makan, bagaimana? Mau mati dia. Boleh berbuat baik, menolong orang, melayani Tuhan, yang melakukan yang baik. Ya. Itu diperbolehkan. Jadi beda juga bahwa kita sahabat perjanjian baru. Yang kita ini adalah Israel rohani. Pemahaman kita itu dalam hal spiritual, dalam hal surgawi, ya. Sebenarnya sahabat itu, saudara tahu, Tuhan maksudkan untuk kita relaksasi. Karena manusia memang diciptakan Tuhan sudah memang kodratkan ya. 6 hari dia akan kerja,
1 hari harus istirahat total. Karena itu kalau kita lihat perjanjian lama, sedang membuat api nimbul. Kenapa? Tuhan ini sedang membentuk suatu nation, suatu bangsa, suatu imamat yang besar. Itu memang betul-betul harus keras. Kalau enggak, wow, kacau. Ya? Jadi ini ada maksud secara fisik. Israel itu diatur. Memang secara fisik manusia, saudara, kalau dia bekerja 7 hari, dia tidak ada istirahat 1 hari, itu dia cenderung terkuras. Padahal tubuhnya perlu suatu suasana yang full relaksasi, bebas stres, ya. Suatu suasana yang tenang, damai, sejahtera, dengan maksud orang ini secara fisik dan kejiwaan perlu revitalisasi, artinya pemulihan. Sel-sel yang mati diganti. Ada suatu, memang kita memerlukan suatu suasana yang khusus, relax. Karena itu Tuhan katakan, jika engkau tidak menginjak-injak itu, sahabat, artinya orang menjunjung tinggi, tidak menginjak-injak. Orang menghormati dan melaksanakan. Tidak melakukan bisnis pun pada hari kudusku. Engkau menyebutkan sabat sebagai kenikmatan. Amin. Orang harus nikmati. Ya. Karena itu sahabat, sebenarnya Tuhan melatih kita hidup di surga. Di surga itu tidak ada dosa, tidak ada ketegangan, tidak ada stres, tidak ada. Jadi sebenarnya hari Sabat juga itu sangat dalam sekali. Di hari Sabat itu Tuhan melatih orang untuk siap hidup di surga. Ya. Karena di surga itu tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada pikiran negatif. Yang ada cuma enjoy dengan Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan. Ya. Jadi memang full relaksasi. Ibarat mobil, orang kalau tiap hari laris itu gas mau begini tuh, pokoknya panas mesin terus. Nah, kalau di hari Sabat ibarat mobil itu dia standar, nggak ada DP gejolak-gejolak itu. Pikiran kita, hati kita, so itu paling bagus memang Sabat. Orang banyak, kalau Daud dia bilang merenungkan. Meditate, merenungkan itu bermeditasi, berhubungan dengan Tuhan. Ya, sampai hati pikiran ini ibarat radio. Ya, kita set DP frekuensi pada Tuhan. Ya, kita connect hati kita, batin kita dengan Tuhan. Kita mulai merasakan. Ya, kita merenungkan. Boleh juga kita mengevaluasi minggu berjalan. Jadi minggu berjalan saya lakukan apa ya? Oh iya, saya salah di sini. Ini mesti koreksi. Jadi orang evaluasi diri. Ya. Di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Ada hubungan. Di situ juga dia mulai merasakan kuasa Tuhan. Ya. Jadi seperti radio ya. Kalau dia frekuensi pas, itu terjadilah hubungan. Ya. Ada aliran-aliran surga. Urapan kuasa Tuhan mengalir. Damai, sejahtera. Oh, luar biasa itu Sabat. Sabat itu sebenarnya sangat dalam. Ya. Dan itu tidak pernah dibatalkan 10 perintah itu. Tidak ada. Kalau orang bilang dihilangkan, coba. Kalau orang tidak ada 10 perintah, nah itu semua baku bulu, berzina, semua mencuri. Nah, ada hukum yang larang toh. Ya. Yang dibatalkan di kayu salib itu adalah hukuman kutuknya itu. Kutuk, hukum kutuk. Ya, itu yang dibatalkan. Tak. Ya, saya sudah teliti sampai naskah-naskah asli karena ini dari Roh Kudus. Terus saya tuntun gitu, ya. Jadi saudara, yang kebanggaan kita ibadah dengan tulus, ikhlas dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ada jaminan tadi sama dengan Israel, ya. Kalau ada yang berkekurangan, tentu dia harus koreksi. Kalau di Israel tiap pagi mana turun, ya? Masih pagi buta tuh ibu baca tuh. Masih pagi buta, so turun itu roti-roti, tinggal kumpul isi di tas, isi di kantor, isi di keranjang, AC full, persiapan 1 hari. Besok ada lagi. Nah ketika hari Jumat dia turun 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat dia turun. Juga sore Tuhan kirim daging, tinggi burung-burung, jutaan burung kemari datang, burung puyuh. Bukan lagi ini, langsung jatuh di tanah.
kurang tangka isi. Kira-kira rupa bebek kecil itu. Rupa beris lebih besar dari beris tuh. Berumpul. Nah, ya, itu 2 kali lipat setiap hari Jumat. Ya, hari ke-6. Iya, hari ke-6. Mereka ini. Karena apa? Persiapan Sabat. Sabat tidak turun. Apa? Karena Tuhan dari pagi semuanya itu. Karena Sabat Israel perhitungan dari petang berganti tanggal. Right? Dari petang. Nah, kasih dalam Tuhan, itulah jaminan bahwa kita yang hidup beribadah dengan Tuhan sungguh-sungguh pada imamat kudus, imamat memang benar-benar dari Tuhan. Ya. Maka kita diberkati, ya. Dijamin oleh Tuhan. Kalau orang ada kekurangan berarti Tuhan apa tapi salah. Bagi, ya kalau saya memang saya rasa begitu kalau mau bahas ini dulu. Tapi memang ada kaitan. Misalnya macam kita, Tuhan ikut keperluan yang laksanakan. Karena memang soal keperluan juga saudara. Ini bukan mau bilang ini memang ekonominya Tuhan. Ya Tuhan kan jamin di. Coba baca Maliaki 3 ayat 10. Nah ini bukan saya mau ini saudara. Saudara isi di mana silakan, ya nggak masalah. Yang penting orang laksanakan, ya. Karena ini juga adalah termasuk kunci berkat. Karena ada orang juga yang bertanya, Tuhan kenapa kita ini kekurangan? Lupa, ya. Ada kekurangan ini Tuhan. Apa? Berarti orang introspeksi diri. Coba baca Maliaki 3 ayat 10. Karena ini juga salah satu yang vital. Kalau orang langgar, ini ada masalah, ya. Ada masalah akan terjadi. Coba baca. Ayat 10. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Artinya bukan bendahara. Orang bawa itu di rumah di mana pelayanan imamat kerajaan itu dilaksanakan, ya. Dan di mana Tuhan berjemaat di sana. Silakan, lakukan di sana. Ini karena ini kunci berkat. Baca terus. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Supaya ada persiapan makanan. Ya. Ujilah aku. Firman Yahweh semesta alam. Ya. Apakah aku tidak membukakan bagimu tiap tingkap langit Iya. dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ke limpahan. Tuhan katakan di seluruh ayat, cuma satu ayat itu bilang ujilah aku. Ya. Apakah aku tidak akan membukakan bagi tingkap langit? Artinya pintu-pintu berkat surgawi. Berarti kalau surgawi itu bukan cuma uang, ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada perlindungan, ada keamanan, ada jaminan dan lain-lain, bahkan kuasa dan urapan dan lain sebagainya. Amin, luar biasa. Juga Tuhan jamin bahwa coba baca terus. Ayat 11. Hampir sama dengan tadi itu. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Menghardik, menghalaukan belalang pelahap apa? Roh pemborosan. Terus Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Iya. Firman Yahweh semesta alam. segala belalang penggerogot berkat, pemborosan, kerugian dan lain sebagainya. Ya, Tuhan lalukan. Kesaksian saya baca juga, ini saya sampaikan ya dengan jujur. Eka Ciputra, seorang konglomerat, dia baru berpulang. Dia seorang penuh iman, dia pengusaha yang hebat. Dia bilang, kunci keberhasilan saya berpuluh. Saya jalankan dengan benar. Itu menjadi jaminan. Ternyata saya dari pelajaran saya dapat pembukaan dari Kudus, itu ibarat kita benih. Ya. Orang panen misalnya, taruhlah misalnya umpama ya, kita dapat 10 kue. Ya. 10 kue ini satu Tuhan PH. Amin. Tuhan PH kasih pulang Pak Tuhan. Ini juga menjadi orang benih. Ibarat orang ini panen padi, ya. Padi tahu hitungan sini berapa petak atau apa? Gitu istilah. Pokoknya mungkin taruhlah satu petak sawah, ya. Panen. Kalau orang pakai semua, berarti bolong. Amin. Kita harus sisihkan yang akan menjadi benih di kemudian. Amin. Karena habis orang panen, tanam ulang toh. Nah itu saya ibarat benih.
supaya menjamin kelanjutan itu berkat. Dan itu menjadi hak Tuhan sebenarnya. Jadi kalau orang 10 kue, orang makan semua, itu Pak Iwan bilang tuh, abar itu orang rakus, dia bilang, rakus itu. Masa semua yang mau dibagi semua? Satu itu Tuhan punya, kasih balik ke Tuhan. Nah, seperti itu saudara. Dan banyak hal saudara. Memang kita ditantang untuk manage juga. Kita harus manage berkat. Jangan sampai kita memboros-boroskan, kita tidak mengatur sedemikian rupa. Ya, akhirnya ya Tuhan sebenarnya berkata cukup, cuma orang nak atur benar. Ya, orang pengeluaran tidak pada tempatnya. Ya, akhirnya kita waktu kehabisan berkat. Orang baca tentang itu juga karena ini ada kaitan saudara. Tuhan mengajari kita juga harus bijak. Ya, coba kita buka di dalam Amsal 21 ayat 20. Ya. Ini tentang berkat, menata berkat juga. Orang ini di dunia ini kalau tidak ada berkat, aduh susah ya mau ibadah pun kan ada mau naik oto. Kalau dulu boleh berjalan kaki ya di pusat kota 1 jam sampai. Tapi sekarang, aduh, kalau udah ada doi tidak bisa mau kemana-mana. Amsal 21 ayat 20. Susah, ya. Ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Iya, orang bijak berarti orang bijak, orang pandai mengatur ini, memanage, oke? Tetapi orang yang memboroskan. Kalau pemboros itu berarti mahal. banyak orang biar dia ada budal hebat, miliar nih, puluhan miliar. Kalau dia model bebal dan boros, nggak lama. Dan orang kalau dia bijak, ya, orang benar yang bijak, di rumahnya ada harta kekayaan. Di situ bilang tuh, kenapa dia bisa mengatur, bahkan dia bisa manage sedikit jadi banyak. Karena dia ada usaha dia kelola. Ya, modal misalnya, kalau modal 5 juta, dia putar-putar kamari dapat untung. Lama-lama 100 juta soal dapat dia. Ya. Itu dia manage, dia hebat. Itu Tuhan ajar. Hah? Nah, orang juga hari-hari ada berkat. Tapi kalau orang tidak manage, ya tetap pas-pasan. Yang seharusnya kita harus ada DP pos sebenarnya. Itu pengalaman kami. Paling bagus ada pos. Oh ini Tuhan punya. Orang sedia aja pelan-pelan tuh nanti 1 bulan 1 kali. Lupa baking macam kotak tabungan. Oh ini keperluan hari-hari. Ini keperluan khusus. Ini keperluan anak misalnya. Jadi soalnya pos tuh. Jadi misalnya orang dapat berkat 100.000 lah misalnya. Ya. Oh ini Tuhan punya 10.000. Setahun dapat kotak. Saya sudah ingat-ingat. Sama tas. Kemudian oh ini 20.000 tabung. Atau 10.000 ini uang mendadak. Ini pola begini saudara. Oh ini 50.000 kita boleh pakai. Dengan cara begini, ya kita cenderung semakin hari makin ada simpanan, makin ada ya tabungan. Cuma hal perlu orang bisa. Jadi Tuhan juga suruh kita menata hidup kita sebagai orang bijak. Amin. Oke, kembali kepada kuasa ibadah. Tuhan menjamin di mana ada tabut perjanjian. Saudara, tabut perjanjian hari ini ada di Yerusalem. Bahkan Tuhan pakai petorang. Yang satu keluarga kelas 2 SMP itu hebat. Jadi tahun berapa itu ya? 2010 Tuhan ada memang dapat. Waktu itu Tuhan perintah petorang puasa 3 hari. Tuhan kasih tinggal kerja. Tuhan kasih tinggal kerja 2000 berapa yang betul sih? 2009 8 Tuhan tinggal di Poli 2006 kan? Atau 2000. Kemudian 1-2 tahun di sana suruh saya tinggal kerja. Tuhan suruh puasa 3 hari 3 malam. Puasa pokoknya menyembah. Orang taat saja. Dia tahu ada pada Tuhan mau pakai. Tuhan jangan hadir. No? Ini Tuhan pakai dia. Tuhan kasih dia surga neraka. Tuhan pulang, dia pun harus tidur. Pagi-paginya ada suara. Ternyata untuk masuk ke dalam, tidur dia di tahun dunia. Memang masih bernapas loh, cuma pulang. Makasih bang, Eva. Oh dia bangun kemarin.
Aduh, Papa ini kita Tuhan ada bawa. 2 malaikat ada datang ambil Pak kita. Bawa Pak Tuhan. Tuhan bawa Pak kita, kasih lihat surga, bagi. Kau dia cerita Pak kita. Bapak ada Bapak kita lagi, kita ada di tengah neraka. Ada lihat Yudas, ada lihat Raja Saul di sana, Pontius Pilatus. Kau dia cerita. Dia cerita dari jam 10 malam itu sampai kira-kira 3 jam itu. Dia sudah tertidur so. Dia memang cerita lah patah-patah dan bolong-bolong. Tapi waktu dia bicara itu, kekuatan Roh Kudus kan, lancar. Kok dia sudah tertidur, dia ada membuat cerita dari pengalaman di sana. Nah, pada waktu beberapa kali Tuhan angkat dia, Tuhan bawa kembali kasih lihat itu di bawah Al-Aqsa ada terowongan. Jadi dia tembus ke Al-Aqsa, ikut terowongan itu sampai di ujung terowongan itu ada tempat penyimpanan tabut perjanjian asli, tabut asli. Jadi itu Tuhan kasih petunjuk Pak Shimon Peres waktu itu yang jadi presiden. Perdana Menteri waktu itu Netanyahu. Presidennya Shimon Peres ini pernah jadi Perdana Menteri berapa periode. Dia setua, dia tinggal jadi presiden. Ya. Maka saudara, tolong kasih info Pak Presiden Shimon Peres. Orang bilang anak kami diberi petunjuk posisi penyimpanan tabut perjanjian yang asli itu lewat di bawah Al-Aqsa, ya. Kita kasih info. Tuhan juga bilang dia nak percaya, ya. Kita turun pertemanan kok di Facebook dan di email ada. Ini Shimon Peres asli dia, memang dia asli. Kita kasih info, dia nak percaya. Tuhan bilang dia nak percaya, kasih tahu dia rahasia. Ternyata ini orang ada di rahasia pribadi. Dia ada simpang penggalan kayu, dia percaya itu penggalan kayu salib Mesias. Tuhan bilang sama dia, yang dia dan keluarga ada simpan, itu benar, penggalan kayu salib. Kemudian, kedua, bilang dia rahasia, dia ada simpan 1 buku kuno. Rupanya itu buku, itu kitab Adam dan Hawa. Dia kan pernah namatin dia orang dapat kuno. Kemudian ketiga, dia suka makan sashimi salmon. Sashimi. Jadi kita bilang itu rupanya dia percaya. Kita sampaikan itu November 2010. Januari 2011 itu Al-Aqsa dikuasai, diduduki tentara Israel selama 6 bulan. Itu dong survei ke alat canggih. Kutu. Orang dapat di bawah tempat penyalipan. Jadi memang orang langsung gali. Ini berita resmi. Yang temukan itu dipimpin penggalian ini oleh arkeolog Ron Yad. Yang temukan Bahtera Nuh. Dia orang Kudus, orang Israel juga, turunan Israel. Tinggal di Amerika. Dia juga yang temukan itu kereta emasnya Firaun, peninggalan di Laut Merah itu, itu memang dia yang temukan. Jadi dia yang pimpin itu penggalian, memang langsung potong, langsung pantung begini dong. Langsung memang menuju sasaran, karena dia langsung pakai alat, khusus survei pakai satelit. Apa? Jadi dia pengakuan di resmi, ini Ronja dia bilang mereka dapat petunjuk dari Roh Tuhan. Padahal Tuhan yang kasih info. Dan ada apa no? Ada apa ke sana? Memang itu tabut asli, tidak boleh orang dekat. Apalagi mau pegang, mati. Dia saja dia lihat begini. Di situ ada tuh peninggalan dia, tenda dan segala macam. Ada tuh berlian-berlian. Dia lihat tabut itu. Dan kemudian dia saksikan bahwa ada malaikat-malaikat di situ jaga. Hebat ada dia, memang banyak malaikat, dia bilang banyak malaikat yang jaga. Pantas dimulai orang pegang. Sedang dia baru berdekat. Ada tuh profesor dari universitas, sama baru masih jauh jatuh. Ada tuh orang muslim, berdekat mati. Tidak boleh orang mau ambil itu. Nah itu nanti mungkin bait suci ketiga akan ditaruh. Tapi mesti tunggu dia imam. Imam yang sekarang bukan imam dulu, imam Yudaism atau apa yang sekarang imam perjanjian baru, punya jawatan rasul, nabi. Dia akan mau handle itu.
Nah, kasih Tuhan. Jadi kan ini biar pelayanan kecil. Orang langsung melakukan hal yang besar karena Tuhan. Amin. Dia ketemu pemerintah Israel dengan apa mereka umumkan sudah ditemukan. Tapi itu ditutup karena tidak ada yang bisa pegang. Nanti menunggu ada yang bisa handle, ya. Karena itu memang barang kudus kan. Tidak ada orang bisa pegang itu kecuali Tuhan yang tentukan. Nah, kasih dalam Tuhan dan bait suci ketiga akan berdiri. Tabut itu akan ditaruh di situ, ya. Dan disitulah Tuhan akan bertakhta. Pada waktu 1000 tahun damai, Tuhan akan bertakhta dan memerintah seluruh dunia, ya. Jadi dunia akan ditahta sama dengan surga. Indah sekali, ya. Nanti mungkin semua lahan-lahan tidur akan diolah. Dunia ini akan penuh lagi dengan orang yang so pernah hidup, yang so mati di sana hidup sama malaikat. Orang ini yang so kawin, kalau misalnya Tuhan luaskan orang masuk langsung nanti 1000 tahun damai, ya. Orang ini sudah akan kawin di sana karena sudah rupa malaikat. Tapi anak-anak yang bertumbuh lagi, mereka yang kawin mau, ya. Nah, kasih dalam Tuhan itu sudah dinubuatkan ada waktu 1000 tahun damai, ya. Tolong siap-siap saja. Memang ada nubuat tentang antikris. Nah, antikris itu sementara dihandle di atas sekarang. Dia semua menguasai dunia. Kalau saya ya secara singkat lah, dia semua menguasai dunia, tapi ada yang menghalangi orang-orang benar. Dan Tuhan luaskan dia masih tertutup. Kalau nubuat dari apa pernyataan pengungkapan dari Pedau Tony, dia bilang 2029. Jadi masih tertunda. Karena dia sekarang dia rencana dipatahkan, ya. Nah, kasih dalam Tuhan, hari-hari ini memang waktu kemurahan, orang mesti berpacu, ya. Orang akan bertumbuh. Hari ini bukan orang cuma mencari orang kepentingan dengan Tuhan, tapi kita juga wajib menggumuli bangsa, menggumuli jiwa-jiwa. Karena Tuhan kasih waktu ada maksud satu, yaitu Tuhan ingin keselamatan banyak jiwa. Saudara tahu apa yang paling Tuhan suka di dunia ini? Apa yang paling Tuhan suka? Coba, ada yang bisa jawab Pak Jeffrey? Yang Tuhan paling suka apa kira-kira? Kalau menurut Pak Jeffrey, apakah orang menyembah? Apakah orang mempersembahkan tubuh ini? Itu semua menyenangkan. Tapi ada yang paling menyukakan Tuhan, bahkan seluruh surga, ya. Satu jiwa bertobat, seluruh surga bertempik sorak. Amin. Nah, Tuhan sabarnya, Tuhan hati, ya. Hari ini Dia suka banyak jiwa-jiwa bertobat. Amin. Tuhan suka Indonesia selamatkan, kalau boleh semua selamat. Tuhan suka seluruh dunia selamat. Nah, Tuhan mau selamatkan orang, bukan nanti Tuhan langsung. Memang ada tuh Tuhan langsung, tapi selalu Tuhan bekerja sama dengan manusia. Amin. Orang ini contoh. Kalau orang mau berdoa sampai keluarga, Tuhan selamatkan, Tuhan. Biar mungkin makan tahun dan tahun, tapi istri belasan tahun baru, keluarga sebagian baru berapa? Bertahun-tahun tuh, boleh 15 tahun. Lama sejak dia jadi Kristen. Tapi kalau kita mau bergumul, kita mau terbeban mendoakan, mereka diselamatkan. Amin. Tuhan bekerja sama dengan kita. Kalau saya memang gamblang saya berdoa. Tuhan 7,7 miliar. Ya, bukan nanti harus lewat saya juga, lewat hamba Tuhan, lewat orang-orang lain Tuhan pakai, ya. 7 miliar. Saya rindu 7,7 miliar sekarang. Loh, bayangkan satu orang bertobat, surga tepi surga. Amin. Bayangkan kalau 7 miliar, wow, memang pesta selama-lamanya itu di surga. Artinya begitu. Tuhan sangat senang, ya. Jadi hari-hari ini saudara, kita juga selain tidak usah khawatir kalau kita berjalan dengan Tuhan di dalam pekerjaan roh, kita beribadah saudara. Seperti tadi firman katakan tadi, selesai ya kan? Keluaran 23-25, Tuhan katakan, beribadahlah kepadaku, ya. Maka aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan melalukan daripadamu segala penyakit.
Tidak usah takut virus corona. Yang penting tiap hari dia berdoa. Saya pernah banyak kali orang sakit. Saya prostat cuma bergumul. Saya pernah corona itu. Saya cuma berdoa. Tuhan minta betul diminum obat apa? Obat juga dimanfaatkan. Karena itu kan teknologi. Oh Tuhan kasih petunjuk. Saya minum kloroquine betul. Dan memang sampai sekarang baru sementara diedar-edar kan, dia itu mencegah virus untuk bereplika, berlipat ganda. Jadi kalau minum itu, toron pedara ini, dia tidak bisa lagi bereplika. Dan dalam waktu biasanya 14 hari dia mati. Jadi habis. Kita 14 hari, no? 14 hari kita dah hitung sejak kita panas, sedikit panas. Kita minum paracetamol penurun panas, Dicolzen penurun panas. 4 jam kemudian panas lagi. Aduh. Ya sudah penciuman sudah. Panas sakit terus karena dia ini. Ya. Itu semua berdoa. Saya hancurkan kuasa virus penyakit Tuhan. Dengan iman. Tuhan minum obat apa? Kloroquine cuma 2 kali kita minum. Sebelum kena kita minum 1 kali. Sesudah kena kita minum. 14 hari sembuh. Sembuh. Ya sakit kesana dia. Bahaya sampai paru-paru kan waktu itu. CT scan kemarin. Aduh, baik so lewat 14 hari. So kalah tuh penyakit. Ya. Jadi orang ini benar-benar betul-betul kuasa Tuhan memelihara. Ya. Mau sakit ke, mau habis, ya berkat terhalang ke. Amin. Ibu Lestari. Banyak mau datang tuh. Amin. Supaya antri-antri kemari mau datang ya. Jadi itu kenapa ibadah. Kami berkesaksian juga waktu kami taat melaksanakan sahabat ini. Ini bukan manusia suruh toh, Tuhan dah suruh langsung. Itu saya lakukan. Semula jadi banyak waktu itu sampai Pak Yohan Pak Yohan belum bersahabat waktu itu masih hidup beliau. Dia bilang kia perlu senjata kumpul banyak di sana di Serano Tanah sana. Lain kali di Bania situ Pak Ibu Diana. Ada apa ini? Packing berapa? Cari baku bahas. Siapa ini kehendak Tuhan atau apa? Kalau kehendak Tuhan mesti didukung firman. Baku buka orang. Ya, baku buka semua. Mana? Siapa harus sabat? Harus hari Sabtu. Coba. Oh iya, ada putih semua. Jadi orang melaksanakan sabat. Ya. Saya jadi koordinator. Waktu itu saya jadi koordinator. Nah, akhirnya jadi berkembang di mana-mana saudara. Karena itu memang perintah Tuhan. Dan menurut saya memang gereja harus artinya kembali ke hakikat yang sebenarnya Tuhan ini. Harus melaksanakan sabat. Juga hari-hari boleh ibadah, no? Ya? Tapi orang bukan minggu. Itu yang Tuhan dapat murni dari Tuhan. Bukan orang ada ajar ya. Dan buktinya begini. Orang waktu itu jaga kerja, buka usaha di situ. Pas baku muka yang jalan ini dah, yang sekarang saya di Valentino. Orang kerja 7 hari dah. Buka salon 7 hari buka. Kemudian kami taat, jadi orang tiap Jumat jam 6 sudah masuk. Orang tutup memang, tutup. Kemudian baru DP besok hari Sabtu jam 6 baru buka. Jadi kalau mau hitung praktis cuma 5 hari tolong usaha. Cuma 5 hari secara praktis. Nah, waktu itu orang di ibadah, orang mengalir di air Madidi. Karena Tuhan bawa ke sana menyopang pelayanan di sana. Di sana bersabar loh. Orang yang naik oto, badan-badan besar ini anak-anak subur-subur sehat-sehat toh. Jadi memang badannya naik di taksi atau apa? Satu otot memang langsung sempit. Kok dia rasa-rasa mau kanas ke bawah gitu. Jadi sopir-sopir rata-rata begini, kotoran naik. Aduh, apa ibu? Ini kalau dapat lihat dari perusahaan orang mau marah ini.